Oke, Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu. Selamat berjumpa kembali dengan saya dari tarantulaindonesia.com gitu ya. Oke, hari ini kita mau feeding. Ini saya baru ngecek yang ini sekitar mungkin 2 minggu yang lalu ya. Ini baru dibuka lagi gitu ya. Ini jenisnya adalah Brachycalma albopilosum ya. Ini yang Honduran Corvidae gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Selama 2 minggu ditinggal, nggak dilihat-lihat gitu ya, karena banyak yang harus dicek gitu. Ini kokopitnya udah termasuk semi kering ya gitu ya. Nah, kalau albopilosum ini memang sebetulnya agak bukan lembab ya, ya semi kering sampai kering ya, tapi nggak boleh kering banget. Ini udah, kalau udah gini harus di spray lagi gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan lihat gimana sih merawat sling gitu ya. Jadi pertama lihat dulu kandangnya. Kandang simple aja kayak gini, gampang ya. Nanti kalau dari kita biasanya emang udah dikasih gitu, jadi nggak usah bingung-bingung. Kang, kenapa nggak kandang yang besar, yang akuarium, yang bagus, yang gex? Kalau jelas kalau gex bisa kabur ya kalau ukuran segini. Jadi tarantula itu, kalau miara tarantula itu sarannya memang kandangnya di-upgrade pelan-pelan. Nah, karena kita tahu dia akan akhirnya besar, ini kan jenis yang cukup besar ya. Kalau dia maksimum size-nya bisa 12-13 cm gitu. Nah, kita tahu bahwa endingnya nanti pasti pindah gitu ya, nggak mungkin di sini terus. Nah, jadi biasanya sih kalau saya pribadi, apalagi kalau punya banyak, ya di cup gini, di box gini gitu. Teman-teman bisa lihat tuh gitu ya. Jadi memang belum indah ya. Jadi belum indah. Nah, belum indah. Tapi kalau teman-teman emang cuma punya satu, teman-teman bisa ambil yang rada-rada pantas gitu ya. Bisa itu toples atau apa. Misalkan saya punya ini saya suka banget yang ini nih. Saya nemu di toko perabotan gitu ya. Ini nih, kaca ini keren banget menurut saya. Ininya kaca, atasnya memang saya drill gitu ya, saya bolongin gitu. Ini keren banget, jadi bisa clean banget gitu dan elegan gitu kelihatannya. Nah, balik ke kandangnya itu, terus nanti dikasih kokopit ya. Kokopitnya juga udah dikasih biasanya dari kita. Nah, makin tebel makin enak, karena makin tebel itu dia jaga kelembabannya makin gampang, jadi nggak terlalu harus di spray atau gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu sekarang sih tarantula slingnya. Ini kalau begini, ini masih masuk ke sling ya. Jadi bentuknya masih belum seperti bentuk dewasa. Bisa teman-teman lihat dia botak di pantatnya ya, di abdomen atasnya botak. Kenapa tarantula ini bisa seperti itu? Karena biasanya dia merasa terganggu, akhirnya dia nendang bulu gitu ya. Jadi sebetulnya kan di atas abdomen itu penuh dengan rambut sebetulnya, bukan bulu ya. Nah, kalau dia merasa terancam, dia nendang gitu ya. Akhirnya dia jadi botak seperti itu. Tidak indah, makanya kalau punya tarantula, kalau dia selagi sensitif ya jangan dipegang-pegang lah, jangan diganggu-ganggu gitu ya. Tapi nanti ketika dia itu ganti kulit, dia akan mulus lagi. Nah, kapan ganti kulitnya? Nanti kalau udah dekat-dekat ganti kulit, bagian yang putih yang botaknya itu akan menghitam ya. Artinya bulu rambut-rambut yang di bawah, kan ganti kulit tuh kulit yang lama lepas gitu ya. Berarti hitam itu artinya kulit yang baru yang di bawahnya itu udah siap gitu. Nah, itu. Nah, nggak usah khawatir kalau yang gini normal banget gitu ya. Normal banget gitu ya. Nah, kalau postur nih. Postur segini tuh ideal ya, nggak terlalu gede, nggak terlalu gendut gitu ya. Sehingga ini kita pertahankan di sini ya. Kalau ada teman-teman yang saya lihat karena mungkin miaranya baru berapa ekor ya, jadi kan mungkin ulat hongkongnya banyak, jangkriknya banyak, kasih aja terus dia jadi terlalu gendut. Nah, kalau terlalu gendut itu resikonya adalah kalau dia jalan kan gesek tuh akhirnya ke kokopitnya. Nah, itu biasanya ada luka-luka gitu ya. Dan nanti juga ketika dia ganti kulit, resikonya dia lebih sulit ganti kulit gitu ya. Nah, jadi dipertahankan saja si ideal gitu ya, proporsinya nggak terlalu gendut banget, jangan sampai tipis banget gitu ya. Artinya dia udah bener lapar gitu, jangan. Nah, si tarantula ini masalah makanan ini ya.
tarantula ini dia tidak bisa mengendalikan dia lapar atau enggak gitu ya, maksudnya setiap ada makannya disergap terus gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kita punya tarantula, kita yang aturnya. Oke, nah sekarang kita mau feeding dulu ya. Ini saya mau kasih dengan ulat Hongkong aja gitu ya. Jadi saya punya ulat Hongkong nih gini ya. Nah jadi sebetulnya kalau ulat Hongkong ini bagusnya memang ditaruh di tempat terbuka gini. Supaya apa? Supaya dia nggak gampang mati. Kalau teman-teman taruh misalkan di sini, ketutup gitu, itu biasanya dia gampang mati, gitu ya. Jadi nanti hitam-hitam dan teman-temannya ya ngerembet gitu ya. Sebagian mati, nanti banyak yang mati. Akhirnya kebuang banget. Nah jadi dibuka aja kayak gini. Cuman memang masalahnya nanti ada si cicak biasanya ya. Di sini juga kita akhirnya miara cicak nggak sengaja gitu ya. Oke, balik. Kita ambil aja si ulat Hongkongnya. Taruh sini, kita taruh ya sebelah. Nah, dia akan mendeteksi gerakan. Nah, kedetek kan nih. Nah, dia lagi malu-malu ini sepertinya ya. Jadi memang kita perlu dia mangsa yang bergerak, karena dia mendeteksinya bukan dari mata ya. Memang dari kita taruh aja lah di atasnya. Wah, ini artinya saudara dia nggak mau makan gitu ya. Sampai sebegini mah udah nggak mau makan, ya udah biarin aja. Nanti kita di video yang lain kita ambil, kita lihat yang emang mau makan ya. Terus ini kita spray, jangan lupa spraynya ke dindingnya supaya ada butiran-butiran supaya dia bisa minum gitu ya. Setengahnya aja, kalau udah segini mah kita spraynya setengah gitu ya. Jadi nanti ada bagian kering. Kalau dia suka dikering, dia kekering. Kalau ada bagian yang lembabnya, dia bagian lembab. Nanti dalam beberapa hari dia akan rata sendiri si kelembabannya. Oke, itu dulu mungkin dari Albopilosum yang pemalu ini. Ya sudah, atau mungkin belum. Saya pikir ya, biasanya belum mau makan itu kalau satu baru molting ya. Jadi tariknya belum kuat, dia belum mau. Kedua memang dia mau molting gitu ya, jadi dia udah puasa. Tapi ini kayaknya sih harusnya sih strike ya tadi ya. Tapi anyway, kita juga nggak tahu, kadang-kadang mungkin nanti dia ini. Nah karena saya yakin dia masih jauh dari molting, saya biarin aja ada pakan hidup di situ ya. Nanti kan dia nyari-nyari sendiri. Nah tapi kalau dia udah hitam-hitam, disarankan tidak meninggalkan pakan. Supaya apa? Takutnya pas ganti kulit si jangkrik, terutama ya jangkrik jahat banget, jangkriknya malah gigitin tarantula kita ya. Hati-hati di meninggalkan pakan hidup. Nah kalau pakannya mati misalkan udah dia ulat Hongkong setengah, besoknya harus diambil, kalau nggak nanti jadi jamur. Oke, gitu dulu, terima kasih. Kalau mau tahu lebih banyak, kunjungi di tarantulaindonesia.com ya, atau WA-an aja dengan kita di 0853 2026 0853 2026 9353. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.